Salam adik-adikku sekolah minggu. Selamat hari minggu bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah dulu kita bernyanyi dengan sebuah lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Musik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakai dengan rencanamu. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam adik-adikku sekolah minggu, selamat hari minggu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat
12. Dengarkanlah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adikku sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa. Semua anak-anakku di masa pandemi ini sehat-sehat, kuat, dan rajin belajar, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin berdoa, dan sekaligus menjadi anak-anak Tuhan. Hari ini bawa firman Tuhan yang baru kita dengar, yaitu satu kisah yang luar biasa adik-adikku, yang sering kita dengar, yaitu kisah yang bernama Daniel. Ada anak-anakku sekolah minggu yang bernama Daniel? Pasti ada kan? Ya. Apa arti Daniel? Siapa yang tahu? Adik-adikku? Ada yang tahu? Oke, kalau ada yang belum tahu, saya akan katakan bahwa Daniel itu adalah anak Tuhan yang pemberani. Daniel itu adalah anak Tuhan yang pemberani. Dia berani. Tidak ada rasa takut baginya. Dia hanya takut kepada Tuhan. Tapi bagi dunia ini, dia tidak pernah takut. Ceritanya enak sekali adik-adikku. Walaupun kita tahu bahwa ada juga temannya. Siapa yang tahu teman Daniel itu yang ditawan ke Babel? Siapa yang tahu adik-adikku? Ya bagus. Kalau ada yang tahu, puji Tuhan, berarti tahu ceritanya. Siapa yang pertama temannya? Oke, yang pertama temannya yang dibawa yaitu ke Babel oleh Raja Nebukadnezar adalah siapa? Namanya Sadrak. Ada di sini Sadrak? Oke, bagus. Yang kedua, namanya Mesak. Bagus. Ada di sini Mesak. Yang ketiga, siapa adikku? Abednego. Bagus. Pasti ada di sini anak sekolah minggu yang namanya Abednego. Ya, ketiga temannya ini ada orang-orang yang takut bagi Tuhan. Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang berani. Kita juga tahu, adik-adikku, cerita teman Daniel ini, Sadrak, Mesak, Abednego ini,
pernah dimasukkan ke tungku perapian. Tetapi mereka tidak ada apa-apa dimasukkan ke dalam tungku perapian. Dan di dalam firman kita hari ini adalah, adikku, kita tahu cerita Daniel yang sungguh luar biasa. Daniel itu adalah yang kita katakan seorang pemberani tadi, tetapi dia rajin berdoa. Dikatakan tadi ayat 11, 3 kali sehari. Dia rajin berdoa, rutin berdoa 3 kali sehari. Bayangkan ya adikku, ada nggak di sini nggak pernah berdoa? Tapi Daniel itu luar biasa. Dia hidupnya terus berdoa. Kalau dia nggak berdoa, dia sepertinya ada yang kurang. Kalau dia nggak berdoa, ada dosanya, ada merasa ada yang kurang pas. Tetapi dia terus rutin, dia berdoa minimal 3 kali sehari. Tapi di saat itu adikku, ceritanya seperti ini. Datanglah pengawal-pengawal Raja Darius, raja orang Babel. Di saat itu pengawal-pengawalnya cemburu, iri hati kepada Daniel. Kenapa? Karena Daniel itu rajin. Karena Daniel itu luar biasa pintar. Daniel itu disiplin, gak pernah terlambat. Daniel itu orangnya rajin. Daniel itu orangnya bertanggung jawab. Daniel itu orangnya adalah baik sekali. Dan adik-adikku, bagaimanakah kita melihat Daniel ini? Inilah yang menjadi contoh bagi kita, adik-adikku. Di saat dia dipitnah, saat dia dicemburui, datanglah teman-temannya ini, pegawai yang di istana Darius. Mereka menghujatnya, mereka memberitakan kebohongan. Mereka mengadu domba supaya Daniel mati. Daniel dibunuh, dihukum. Tahu nggak adik-adikku? Mereka pergi mengadu domba kepada Raja Darius. Kata mereka, Tuan, kata penjaga-penjaga ini, pengawal-pengawal ini, Tuanku Raja Darius, kami telah melihat Daniel tidak taat kepada raja. Baik itu di dalam peraturan, baik itu dalam menyembah Tuhan, baik dalam peraturan-peraturan raja. Mereka berkata, pengawal raja berkata, bahwa Daniel adalah tidak benar. Daniel yaitu menyembah dewa yang lain, tidak taat kepada raja. Semua pengawal-pengawalnya berkata seperti itu. Dan datanglah Raja Darius berkata, oke, panggil Daniel. Dipanggilnya Daniel dan ditanyakan, apakah benar? Dia berkata, aku berdoa kepada Allahku, kepada Tuhanku. Dan Raja Darius berkata, oke, masukkan Daniel ke dalam gua singa. Tahu nggak adik-adikku?
bahwa Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Di dalam gua singa satu malaman, bahwa singa tidak mengapa-apai Daniel, tidak mengganggu, tidak menggigit. Satu malaman datanglah raja itu, dan raja itu gelisah dan gusar satu malam tidak tidur. Pagi-pagi ia pergi melihat bagaimanakah Daniel, apakah sudah mati, apakah sudah dihabiskan oleh singa. Ternyata adik-adikku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Daniel tidak diapa-apai. Daniel sehat. Sehingga raja itu heran dan kagum, dan bahkan berkata, luar biasa Allahmu, luar biasa Tuhanmu, siapakah yang melakukan ini? Daniel berkata, Tuhan Allahku yang kupercayai. Dan Raja Darius marah. Raja Darius memanggil penjaga-penjaga, pengawal-pengawal itu, dan disuruh, diperintahkan, masukkan orang yang memfitnah, orang yang menghujat, orang yang mencemooh, dan orang yang mengadu domba tadi, pengawal-pengawal yang memberitakan kebohongan, masukkan ke dalam gua, dan anak-anaknya dan istrinya dimasukkan, adik-adikku, masuk ke dalam gua singa itu, dimakan, diterkami oleh singa, dihabiskan. Adik-adikku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat dari cerita Nats hari ini? Ceritanya adalah bahwa kunci pertama kita adalah terselamatkan. Kunci pertama adalah itu adalah berdoa. Berdoa adalah kunci kehidupan kita. Berdoa, adik-adikku, adalah napas kehidupan kita. Berdoa, adik-adikku, adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Berdoa, adik-adikku, adalah jantung iman kita kepada Tuhan. Berdoa adalah cara kita sujud dan memohon dan untuk menyembah Tuhan. Berdoa kepada Tuhanlah bersyukur. Itulah kunci kehidupan kita. Karena itu, adikku, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin firman Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kepada kita. Tuhan akan menjagai kita. Diberikan berkatnya. Tuhan menjagamu siang dan malam. Berdoalah terus menerus. Tuhan akan menjagaimu. Tuhan akan merawatmu. Tuhan akan memberikan kehidupanmu. Walaupun di dalam pandemi sampai hari ini, berdoalah. Jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Tuhan akan memberikan kepada kita berkat luar biasa. Dan memberikan kita itu kehidupan yang baru. Oleh karena itu, adikku, marilah kita rajin berdoa. Kunci kehidupan kita adalah dekat, dan terus menerus kita berseru dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman yang menyapa kami agar anak-anak-Mu Tuhan terus menerus hidup berdoa seperti Daniel. Berkati kami Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, supaya kami kuat dan tidak pernah gelisah, tidak pernah takut. Tetapi kami terus selalu berpegang dan bersyukur dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah pelayanan-pelayanan guru-guru sekolah minggu, berkati pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita tutup ibadah kita ini dengan sebuah lagu, yaitu Jalan Serta Yesus. Musik.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Horas, Salam. Terima kasih bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku.